A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Waqiah. Sebenarnya kita sudah sampai ayat 8. Tapi supaya ingat lagi, karena Waqiah ini adalah amalan yang membuat di antara rezeki mengalir deras. Jadi di antara amalan 7 surah Nabi itu, 7 surah yang diamalkan oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham adalah surah Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Jin, dan surah Al-Fajr. Makanya selalu dibaca kalau kita zikir di Qalbun Salim. Insyaallah nanti tanggal 14 ya. Tapi sebagai informasi, kemungkinan minggu besok Selasa saya tidak ada di sini karena sedang sertifikasi dosen di Bandung. Jadi hari Selasa libur ya. Ya, atau kalau mau mungkin online. Aku ngaji tafsirnya online itu. Nah, ada tugas sertifikasi dosen ya di UIN Bandung. Kalau dapat di Ciputat enak, ini UIN Bandung, Masya Allah. Ya, jadi ada offline, ada online. Offline-nya itu seminggu, Insya Allah. Jadi minggu depan, mohon maaf ya, saya ada di Bandung. Jadi kita sementara, nanti minggu berikutnya. Nah, Waqiah ini surah yang ayatnya 96 diawali dengan ijawaqatil waqiah, yaitu tentang kiamat. Apabila terjadi waqiah, peristiwa yang sangat besar, yaitu kiamat. Laisa liwaqatiha kadziba, yang tidak ada terhadap kejadian itu seorang pun dapat mendustakannya. Artinya kejadian itu nggak ada yang mendustakan, ya pasti terjadi. Khafidatur rafi'ah, yang merendahkan dan yang meninggikan. Khafidah itu orang yang rendah, direndahkan oleh Allah. Siapa? Orang kafir, orang munafik, orang maksiat. Ada juga rafi'ah yang diangkat. Siapa dia? Orang yang bertakwa, orang beriman, orang yang masuk surga. Ijaruatil ardu roja, ketika diguncangkan dengan guncangan yang amat sangat, lebih dahsyat daripada gempa bumi. Wabusatil jibalu bassa, dan dihancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya. Jadi bukan sekadar meletus, tapi gunung itu hancur sehancur-hancurnya. Fakana sab'a mumbassa, maka gunung itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Bayangkan kalau kita ngelihat debu itu bagaimana sih? Sekarang gunung itu jadi debu. Wa kuntum azwajan salasah. Nah ini nih baru kita mulai nih. Dan kalian terbagi 3 golongan. Nah baru nih ya, baru sekarang nih 3 golongan. Nah apa yang dimaksud 3 golongan ini? Penjelasannya di ayat yang ke-8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, wasabiquna sabiqun. Jadi dibagi menjadi 3 golongan. Ya, 3 golongan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan bahwa setiap golongan itu mengerjakan amal perbuatan masing-masing, yaitu golongan kanan, golongan kiri, golongan yang masuk duluan ke dalam surga. Ya. Nah, seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-8-nya. Fa ashabul maimanah, golongan kanan. Apa maksudnya golongan kanan? Yaitu menerima catatan amalnya itu dari tangan kanan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ikhlasnya waktu di dunia, sabarnya, tawakalnya, ikhlas dan ridho. Nah, ini seringkali ada orang yang masih menyamakan. Gini Pak, bedanya ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas itu kita melakukan sesuatu ikhlas. Kalau ridho itu ketentuan Allah. Nah, ikhlas, sholat, ikhlas, puasa, ikhlas, kurban, ikhlas, zakat, sedekah, itu perbuatan. Ya, kita harus ikhlas. Nah, ketika dapat takdir kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, ridho.
Nah, bukan ikhlas. Karena orang ada yang ngomong, saya ikhlas, bukan saya ikhlas, saya ridho. Ridho. Nah, orang yang ikhlas dan yang ridho, Allah akan berikan catatan kanan. Ada orang ikhlas dalam ibadah tapi nggak ridho dalam ketentuan. Banyak nggak? Banyak. Dia sholatnya ikhlas, puasa ikhlas, zakat ikhlas, tapi ketika dapat musibah nggak ridho, dapat kesusahan dia nggak ridho. Nah, ya itulah pentingnya kita harus memahami ikhlas dengan ridho. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia akan sendirinya nanti akan mencapai tingkat ridho. Makanya kalau Imam Al-Ghazali itu ya itu membahas ya tazkiyatun nafs. Kalau almarhum Ustaz Arifin namanya tazkiyatul qalb. Kalau Agim dengan bahasanya manajemen kolbu lah gitu. Ikhlas sama ridho nggak dipisahkan. Orang yang ikhlas dalam ibadah ya akan ridho dalam ketentuan. Orang yang ridho dengan ketentuan akan ikhlas dalam perbuatan. Gitu ya. Paham ya kira-kira Pak ya? Ya, jadi kalau kita ibadah ikhlas, kalau ketentuan ridho. Ya Allah takdirkan ada orang masuk surga karena ridhonya dengan ketentuan Allah. Sebab kalau ngadalin amal kita sebanyak apapun amal kita sih, malu kita sama Nabi, malu sama sahabat, jangan malu sama ulama lah, sama waliullah, malu kita. Nggak ada apa-apanya. Sama Nabi saja Pak, kalau beliau sholat itu sampai kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujudnya. Kita nggak pernah kaki bengkak, kadang juga pernah bengkak, jatuh dari motor, tabrak motor saya kemarin tuh ya tabrak motor, nabrak angkot, bengkak kaki. Belum pernah kita gara-gara tahajud sampai bengkak. Berarti tahajud kita hanya berapa rakaat, hanya berapa lama kan? Itu padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Makanya Aisyah bertanya, ya abang ini kan udah ke bahasa kita deh ya. Abang ini dijamin masuk surga, abang udah diampuni dosanya. Gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa kalau atas jawaban? Jawab Rasulullah, afala abdan syakura. Karena itulah saya bersyukur. Allah kasih nikmat begitu luar biasanya. Saya begitu Pak. Kalau kita ya boro-boro ya. Nah itulah. Makanya ridho dengan ketentuan. Nabi Ayub dapat sakit. Sakitnya berapa Pak? 6 tahun. Iya. 6 tahun. Iblis tuh godain terus. Istrinya itu nggak sabaran. Bang ini kan Nabi, minta sehat sama Allah. Minta sehat supaya Allah menyembuhkan. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya malu sama Allah. Allah kasih saya sehat 60 tahun. Macam cuma 6 tahun. Malu. Nabi Ayub malu minta sehat, Pak. Bayangkan Nabi Ayub malu minta sehat. Malu. Dia ridho dengan sakitnya. Makanya Nabi yang paling sabar itu Nabi Ayub. Masya Allah, malu. 60 tahun saya sehat. Cuma 6 tahun saya sakit. Cuma 6 tahun. Nggak ada bandingannya kata Nabi Ayub. Kalau kita cuma sakit pilek aja, ya Allah ya, malu kan, malu dah kalau dengar kisah Nabi Ayub itu. Allahu Akbar. Makanya Ashabul Yamin itu orang yang terpilih Pak. Itu nggak direkayasa nanti. Ternyata tangan kanannya yang ngambil. Kenapa? Karena amal ibadahnya waktu di dunia dia langsung Ashabul Yamin. Yang kedua kebalikannya nih, wa Ashabul Mas'amah, golongan yang menerima catatan dari tangan kiri. Dia pengen ngambil tangan kanan nggak bisa, tangan kanannya nggak bisa diiniin, tangan kiri aja yang megangnya. Kenapa? Karena kafir, munafik itu pasti itu, kafir munafik udah pasti dah. Ya Netanyahu, ya kemudian Donald Trump itu pasti itu. Kecuali dia taubat masuk Islam. Ya Fir'aun, Korun, dah yang adalah Abu Lahab, Abu Jahal itu pasti kiri itu. Nah orang-orang yang orang Islam tapi mali maksiat tapinya. Dia Islam, memang Islam, tapi dia zina, mabok, korupsi, durhaka, zolimat. Tangan kiri itu Ashabul Mas'amah, golongan kiri. Ya, ma Ashabul Mas'amah, ya betapa celakanya golongan yang masuk yang yang tangan kirinya ngambil catatannya. Kenapa? Karena catatannya maksiat semuanya. Mungkin ada kebaikannya cuma 1%, 10%. Kebaikannya ada, tapi lebih banyak dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, ya. Makanya celaka. Ma Ashabul
mas'amah, celaka banget. Ya, celaka banget orang yang menerima catatan ya dari tangan kirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Yang namanya ashabul apa? Ashabul mas'amah. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manis sabiqu ila zilli yaumil qiyamah. Qalu Allah wa rasul a'lam. Qala allazina ija'atul haqq qubil wa yasul bi jalu wa hakamun linnas hukmi li anfusihim. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang paling dahulu menuju naungan Allah dari kiamat? Allah dan Rasul tahu. Rasulullah menjawab, yaitu orang yang apabila diberi hak dia menerimanya, apabila diminta hak dia memberinya, apabila memutuskan hukum bagi orang lain sebagai hukum yang berlaku terhadap dirinya. Itu namanya ashabul yamin. Ini ashabul yamin ya. Ini termasuk yamin. Bukan ashabul simal ya, ashabul yamin. Nah, kalau ashabul yamin simal ya, siapa ashabul simal ini? Ashabul yamin tadi itu orang yang menerima catatan kanan. Jadi ashabul mas'amah itu adalah orang yang catatan kanan kiri, yaitu orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat. Wasabiquna sabiqun. Ini lebih hebat lagi nih, lebih daripada ashabul yamin. Siapa dia? Dia yaitu sabiquna sabiqun. Orang-orang yang paling dahulu masuk surga. Orang-orang beriman yang dahulu masuk surga. Siapa dia? Ya, orang-orang para nabi, para rasul, para waliullah, para muqarrabun. Ya kan? Ulaikal muqarrabun, itu orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabun. Orang yang dekat. Kemarin kurban, asalnya qaruba, sama kan? Muqarrabun orang yang dekat. Kurbanun, qaruba, asal qaruba dekat. Ditambah alif dan nun, makin mendekat diri kepada Allah. Jadi orang yang paling dekat adalah orang yang kurban. Siapa yang paling dekat? Nabi Ibrahim. Kurbannya 1000 ekor kambing, 300 ekor onta setiap tahun, Pak. Berarti berapa miliar tuh? Kalau 1000 ekor kambing sekitar 3 miliar kita anggap lah ya. Kalau 300 onta sekitar 50 juta dikali 300, hitung aja dah. 15 ya miliar ya, triliun ya. Berarti dan itu setiap tahun Nabi Ibrahim, Pak. Makanya diangkat oleh Allah jadi Khalilullah, kekasih Allah. Ini ada pemimpin tuh, ada di negeri Konoha, kurbannya banyak 1000 APBN. Ulamanya geblek juga katanya. Itu kan Baitul Mal boleh, astagfirullahaladzim. Karena dapat gedung. Ya, dekat gedung. Ya Allah. Ulamanya ngomong kata ya itu ya begitu di Baitul Mal katanya, astagfirullah naudzubillah. Orang bodoh pun, maksudnya bukan orang kuliah gitu, pasti paham itu. Ini kan uang rakyat. Kok dijadikan kurban? Itu yang jangan nama dia dong. Dari rakyat Indonesia baru boleh. Astagfirullah. Ini kan lagi ramai kan kemarin tuh ya. Dan itu nyata, fakta gitu, real. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang diralat kalimatnya. Spanduknya diralat katanya gara-gara banyak yang protes. Ya, itu udah terlanjur, udah kemarin udah lama, udah lewat. Nah, ya 1000 ekor sapi, 1000 bener kayak Nabi Ibrahim. Tapi bukan uang pribadi. Ya sama aja bohong itu, Pak. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya. Nauzubillah. Aduh. Ya itulah, begitulah. Ya. Makanya saya salut sama mahasiswa UGM tuh. Indonesia rusak 32 tahun Orde Baru. Ya, dirusak oleh 10 tahun yang ijazah palsu. Sekarang dirusak setahun. Nauzubillah. Aduh, makin rusak baik. Nah, kembali lagi deh ya, jangan lama-lama di sini tuh ya. Sabiqun itu adalah orang-orang yang terdahulu masuk surga. Ini para nabi ya, orang-orang yang dekat. Ya, bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim, al-muqarrabun, orang yang makin dekat kepada Allah. Dan untuk mencapai Khalilullah, kekasih Allah tuh nggak sembarangan. Dari diuji
bapaknya bikin patung, bikin Tuhan, bapaknya sendiri Pak. Lalu diuji, dibakar hidup-hidup oleh Namrus, diuji nikah nggak punya anak 80 tahun, akhirnya nikah lagi dengan Siti Hajar, diuji lagi, istrinya disuruh ke Mekah, tandus, ya kan, Ismail dengan Hajar, diuji lagi, pengen ketemu di Mekah, ketemu, udah bukan dewasa ya, udah akil balik, disuruh sembelih, diuji lagi, masa ujiannya berat, jadi nggak sembarangan Pak, diujinya berkali-kali, makanya diangkat oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Makanya kita harus membaca tuh dalam sholat kita, wajib rukun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali, keluarganya juga. Nabi Ibrahim dan keluarganya, siapa keluarganya? Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, keluarga dan cucunya. Dan doanya ringkas Pak. Nabi Ibrahim itu pengen anak yang soleh, doanya ringkas. Robbi habli minas solihin. Anak cucunya soleh semua. Anaknya bukan sekedar soleh, Nabi lagi. Ismail dan Ishak. Cucunya Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Musa, Isa dan seterusnya tuh. Zulkifli, Yahya, semuanya cucunya tuh Nabi semua. Sampai Nabi kita Muhammad SAW cucunya juga Nabi. Kenapa? Jangan anggap remeh doa. Itu maksudnya. Doanya apa? Ringkas, semua pasti kita hafal dah. Doa supaya anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Enak banget kan doanya ya. Tapi dahsyatnya luar biasa. Anak cucunya jadi nabi. Kalau nabi kan berarti levelnya bukan sekedar soleh kan. Ya paling soleh ya nabi. Masyaallah. Itulah Nabi Ibrahim. Makanya disebut dengan al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, yang orang dahulu masuk. Lalu di mana adanya? Fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya kan? Dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, na'im, ini jannatun na'im. Ini salah satu nama-nama surga. Jadi kalau kita urut Pak, nama surga itu macam-macam. Ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Aden, ada Jannatul Darussalam. Nama-nama surga banyak banget dalam Al-Qur'an itu. Nah, Na'im itu artinya surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatum minal awwalin, ayat yang ke-13. Segolongan besar dari orang-orang dahulu. Ya, golongan besar itu siapa? Ya, Nabi Adam dan umatnya, Nabi Nuh dan umat yang taat. Nabi yang paling duluan masuk surga. Wa qalilun minal akhirin, dan sekelompok kecil dari yang paling akhir. Siapa yang paling akhir? Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan akhirin adalah umat-umat yang belakangan, yaitu umatnya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang kecil ini. Sedikit Pak. Jadi yang paling banyak ada yang duluan. Ya, nahnul akhiruna sabiqu yaumal qiyamah. Kami memang akhirun, kata Rasulullah. Nih, ketika menjelaskan ayat ini, kami memang umat terakhir, tapi yaumal qiyamah sabiqun yaumal qiyamah, masuk surga duluan sebelum umat dahulu. Walaupun kita paling belakangan, umat akhir zaman masuk surganya duluan Pak. Itulah hebatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul, pimpinan nabi dan rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang duluan masuk surga adalah umat Rasulullah. Belakangan hidupnya tapi masuk surganya duluan. Juga masuk nerakanya juga duluan. Jadi yang belakangan itu siapa? Namrus itu belakangan. Yang dulu-dulu tuh ya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut tuh belakangan tuh. Yang duluan siapa? Ya ini Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain dia, termasuk Abu Gosok kali ya.
Ya, termasuk yang sekarang ini yang dulu tuh yang pemimpin Israel kan matinya pun sampai berapa tahun kan, yang sebelum Netanyahu nih, ya Netanyahu aja nih, Netanyahu sama Donald Bebek ya, sebelum dia kan yang sering menghancurkan kan, itu kan belakangan, tapi duluan masuk nerakanya, umatnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya jangan sampai kalau kita cinta sama Nabi, kata para ulama, minimal 300 kali dalam sehari kita mesti sholawat. Minimal 300 pas sholawat itu. Kalau kita cinta Nabi. Ya, kalau kita cinta Nabi, minimal 300 kali sholawat kepada Nabi. Bahkan sholawat itu wajib kalau sholat kan. Doa sholawat wajib. Doa, kalau nggak ada sholawat, doa itu tidak akan diterima oleh Allah. Kan etika doa kan setelah memuji sholawat, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholat, kalau nggak ada sholawat nggak diterima, nggak sah sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khutbah nggak ada sholawat, khutbah juga nggak sah. Sholat, khutbah, apalagi nah, nggak sah tuh, doa nggak diterima. Itulah pentingnya sholawat. Makanya kalau kata ulama, kalau bapak datang nih ya ke ulama, Pak Kiai saya pengen urusan lancar, utang lunas, rezeki lancar, apa? Sholawatin, gitu kan, sholawatin. Pengen punya mobil, sholawatin. Pengen punya tanah, sholawatin aja, ya kan? Nah, sholawatnya apa? Ada yang nanya, Ustaz sholawatnya apa? Kalau menurut Profesor Quraisy Shihab, sholawat itu jumlahnya 2000 lebih teks sholawat. Kita yang hafal berapa? 2000 Pak. Salawat yang paling ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang panjangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ada salawat Nariyah, ada salawat Najiyah, ada salawat Dustur, ada salawat Badar, ada salawat, wow, ada 2000 Pak. Yang kita baca dalam maulid tuh, itu baru sebagian kecil Pak. Yang kita baca kalau maulid kan dibaca tuh di Masjid Nur Jihad tuh kan, namanya Barjanji. Ada itu sebagian kecil. Jadi jumlah salawat itu penelitian Pak Quraisy ada 2000. Wah, jadi kalau Bapak bosen salawat ini, cari yang lain gitu. Dan salawat itu uniknya boleh dilagukan Pak. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran nggak boleh karena dia ada lagu-lagu yang memang standarnya, SOP-nya, ada lagu bayati, ya itu sesuai dengan, kalau Qori itu tahu lah ya. Kalau salawat boleh dilaguin apapun, boleh. Ya kan, makanya kan ada salawat pakai lagu dangdut, ada pakai lagu pop, ada seperti kalau wali itu nggak ada. Salatullah, salamullah, boleh. Jadi boleh itu. Kalau kita bosen kan, boleh Pak. Sambil di mobil, sambil di motor kan, gitu kan. Yang kalau nggak kaku gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kaku kan ya. Ya, bacanya kayaknya lama banget dapetin target 300 lama kan. Nah, pakai lagu tuh, ternyata lagi jalan kan, macet-macet 3 jam 4 jam nggak terasa, ternyata udah dapat 3000 sholawat Ustaz. Alhamdulillah, bukan 300 tapi 3000. Nah itu kan, Masya Allah, salawat. Kenapa kita masih banyak salawat? Karena tanda orang cinta pada Nabi adalah salawat. Makanya dapat syafaat. Supaya dapat syafaat itu kita banyak salawat, karena kita akan masuk surga duluan sebelum umat lain. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kami yang akhir zaman, umat akhir zaman, tapi kami masuk surga duluan. Itu maksudnya Pak. Ala suri maudunah, mereka di atas dipan-dipan yang bertenun, ya, emas dan permata. Artinya orang-orang yang ada dalam surga itu, ya saking nikmatnya mereka udah nggak mikirin nyari duit lagi, ya, menjemput rezeki lagi. Kenapa? Karena sudah dipan-dipan, sudah nikmat aja gitu. Jadi gambaran surga dalam surah Al-Waqiah ini tiduran lah, rebahan terus, nggak ngurusin motor yang rusak, nggak ngurusin apa keluarga, mikirin utang, mikirin kondangan, enggak. Pokoknya dipan terus, rebahan terus.
Ini gambaran nikmatnya surga gitu. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atas dipan-dipan itu, mereka saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan kita, Pak. Dan berhadapannya bukan dengan hanya keluarga. Yang paling nikmat itu berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Berhadapan-hadapan. Duduk di dipan bersama Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, pengen kita tahu Nabi yang paling ganteng. Misalnya Nabi Yusuf, pengen tahu, kita berhadapan-hadapan langsung. Ya, itulah orang yang dalam surga itu. Berhadapan dengan para nabi, para wali, para kiai, para ulama, para wali songo, pengen tahu nih namanya Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, ya kan, waliullah kan, ya orang-orang dahulu, masuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, pengen kenal orangnya bagaimana. Itu diantar kenikmatan surga itu langsung berhadapan, Pak. Ya kan, nih ayatnya mutaqabilin, berhadapan-hadapan. Masya Allah. Ya, dengan keluarga kita pengen kenal, belum kenal, pengen tahu kakek kita itu namanya. Ini udah tahu kan, kita baca Al-Fatihah, tapi orangnya seperti apa, pengen kenal, pengen tahu dari di atas kakek apa namanya. Terus kakek itu paling terus gitu. Oh, buyut ya. Oh ya, nanti kita udah meninggal, kita pengen tahu cucu, cici kita, ada ketemu semua. Itu diantar kenikmatan surga itu dikumpulkan. Kalau semuanya keluarga kita masuk surga, ya kalau enggak pernah ya enggak. Ya seperti misalnya Nabi Lut dengan istrinya nggak ketemu tuh, karena istrinya masuk neraka. Ya, kemudian siapa lagi? Fir'aun dengan istrinya masuk surga karena dia wanita soleha. Fir'aun neraka. Kemudian Nabi Nuh anaknya neraka, dia di surga nggak ketemu tuh. Baik kalau yang sama-sama di surga ketemu kita. Jadi kalau pengen ketemu artis jangan di surga, Pak. Ketemu asid Hollywood, pengen tahu, pengen kenal gitu ya, di neraka carinya ya. Kecuali orang-orang yang taubat masuk Islam gitu ya, insyaallah. Yatufu alaihim wildan mukhalladun, ayat 17. Ya. Mereka berputar, memutari. Mutari maksudnya melayani orang-orang dalam surga itu, alaihim di surga, wildanun mukhalladun. Ya, anak-anak muda, para pelayan-pelayan yang mereka tetap muda, kekal selama-lamanya, awet muda. Ya, jadi ada yang melayani kita, Pak. Mau minum, mau makan, mau ya. Kalau di dunia ya, kalau kita dilayani gimana sih, Pak? Ya, kita misalnya di pesawat gitu kan, ada namanya bidadari, ada bidadari. Bukan bidadari, apa namanya? Pramugari, ada pramugara kan? Ada yang perempuan, ada laki-laki. Kita nggak mau minum pun disodorin minuman, mau makan pun mau disodorin makanan. Ya, bahasanya dengan bahasa santun. Itu di dunia, apalagi di surga. Cantiknya luar biasa yang melayani kita, dan tetap cantik, tetap ganteng. Ya Allah. Misalnya lagi dilayani di surga, cantik banget. Wah, langsung kita tarik, kita setubui, maaf itu bahasa kasarnya. Boleh, halal, Pak. Itu masuk pelayan-pelayannya. Allahu Akbar. Nah, itu saking, dan tidak akan tua-tua. Kalau di pesawat kan terbatas umurnya. Kalau sudah umur berapa tuh nggak bisa jadi pramugari lagi. Iya, ya kan? Dia pensiun, terbatas paling usia berapa gitu. Kalau udah nikah juga terbatas. Iya kan? Nah, kayak begitu. Kalau di akhirat selama-lamanya. Di surga itu selama-lamanya. Mukhalladun, yang tetap muda. Biaqwabi wa barika qasimi ma'in, ini gambarannya. Pelayan itu membawa gelas-gelas, cerek-cerek, wadah-wadah dari ma'in. Ma'in itu khomer, yang waktu di dunia itu haram. Ada whisky, ada brandy, nama-namanya ya. Kalau Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu, Pak, bukan hanya minum, mandi dengan minuman keras, mandi. Saking apa? Saking jahiliyahnya minuman itu memabukkan. Itu waktu di dunia. Di surga itu kita menikmati minuman-minuman, dan la yusaddauna anha wa la yanzifun. Kita nggak pusing minuman itu. Kalau di dunia minum khamar, nauzubillah kan, pasti pusing. Kemudian apa lagi? Wala yanzifun, pasti mabok. Dan waktu di akhirat tidak akan pusing, tidak akan mabok, tidak akan hilang akal. Semakin kita banyak minum, semakin nikmat. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Anggap aja khamr surga. Iya, ini kan halal kan? Nggak ada haramnya, Pak. Kalau di surga itu nggak ada yang halal, nggak ada haram. Semuanya adalah untuk kita nikmati. Kalau di dunia ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Di surga nikmat saja gitu. Semuanya nggak ada halal, nggak ada haram, halal semua. Kan ada yang bingung ya. Nah kan nanti kalau banyak makan, banyak minum, pasti dong BAB, pipis dong. Enggak, Pak. Kalau begitu di surga ada WC, banyak banget dong WC-nya. Seperti orang kemarin wukuf di Arafah, ya, mabit di Musdalifah, kemudian di Mina. Wah, WC kan banyak, sampai antri gitu kan. Enggak begitu, Pak, enggak ada. Jadi di surga itu walaupun kita makan banyak, minum banyak, enggak jadi pipis, enggak jadi BAB. Jadi apa? Jadi keringat, wangi, serba harum. Makin banyak minum, makin banyak makan, enggak menyakitkan. Makin sehat, makin ganteng, makin perkasa, makin apa? Wangi diri kita. Jadi keluar keringat. Jadi enggak keluar maaf BAB, enggak ada. Langsung keluar keringat dengan yang sangat harum, dalam penjelasan hadis begitu. Wa fakiyatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka inginkan. Ada apapun yang kita inginkan dalam terbesit dalam hati kita, udah ada, Pak. Mau apa? Mau duren, ada. Mau apel, mau anggur, mau pisang, mau apa, ada semua. Allahu Akbar. Walahmi tayri mimma yastahun, dan daging burung. Waduh, daging burung nih. Berarti burung, ya misalnya kita pengen burung apa? Burung dara, burung onta, burung cendrawasih, burung-burung yang paling bagus dah. Misalnya dalam bahasa ini kayaknya burungnya pengen ya disate, langsung jadi sate gitu. Aduh, Masya Allah. Mimma yastahun, dan jenis apapun yang mereka inginkan. Pengen makan apa gitu ya, yang belum pernah kita makan. Pengen makan buaya, ada, langsung halal. Misalnya, kalau sekarang kan ada orang yang pemakan, nauzubillah, saya pernah ngeliat YouTube, Pak, itu pernah dari teman, coba Ustadz lihat itu ada orang makanannya itu makan buaya, makan ular, makan tikus, makan, astagfirullahaladzim, ada, Pak. Bahkan di negeri kafir tuh, jangan di Thailand deh, Thailand itu ada pasar yang menjual ituan, Pak, menjual tikus, menjual ular, menjual apa namanya, kodok, astagfirullahaladzim. Iya. Dan ada orang Indonesia yang makan, astagfirullahaladzim. Ya, pasti haram itu, ya, pasti dosa, ya pasti haram, dan pasti na'udzubillahi min dzalik, pasti haram, Pak. Nanti kan penjelasannya ada kan dalam hadis itu, yang berkuku, yang buas, binatang-binatang yang haram. Orang masih banyak yang nikmat kok, tapi di surga halal semua. Jadi nggak ada halal, nggak ada haram, pokoknya di surga itu halal semua, Pak. Pengen makan apa yang Bapak belum pernah nih, udah bosen nih, pengen kambing, kambing bosen, sapi, ayam udah bosen, soang udah bosen, pengen makan ular, langsung jadi makanan, Pak. Makanya di sini disebut apa? Disebut yang yastahud, yang mereka inginkan, terserah. Kalau di sini kan hanya segala burung kan, daging burung yang mereka inginkan dalam ayat 21 kan. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Wa hurun 'ain. Bukan hanya itu, Pak. Setiap ahli jannah disiapkan bidadari yang in, bidadari yang bermata indah, bermata lentik. Saking cantiknya dulu dalam sebuah, walaupun ini ceritanya Israiliyat, itu malaikat Jibril sampai pingsan melihat bidadari, dikirain makhluk apa gitu, saking cantiknya. Itu malaikat, apalagi manusia ya. Ya Allah, pingsan. Ya, saking cantiknya. Jadi kalau Bapak pernah melihat yang paling cantik di dunia, nggak ada apa-apanya. Ya, makanya kenapa engkau ngerajin gelap-gelap ke masjid? Ingat Bu, hurun ain. Wah, gitu aja jawabannya. Hurun ain, bidadari yang cantik-cantik, matanya indah-indah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, ini ada bahkan dalam penjelasan tafsir tafsir Ibnu Katsir ini benar-benar indahnya ya. Ini kita baru
penjelasan awal kan, penjelasan awal bahwa setiap ahlul jannah itu Allah siapkan hurun ain, ya, bidadari-bidadari, ya, yang cantik-cantik, yang bermata jeli, saking cantiknya bermata jeli lah ya, indah, ya. Kalau dalam surat Al-Insan, aliyahum siyabun sundusi wadrun mustabrok, mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, ya, dan sutra yang tebal. Jadi bidadari yang mata jeli, masya Allah. Yang mereka Allah ciptakan memang khusus. Jadi Allah kayak menciptakan robot gitu. Gimana sih kalau kita pernah ngeliat robot? Kan udah nggak dari kecil kan, langsung udah dewasa gitu. Jadi bidadari itu memang udah makhluk yang Allah ciptakan khusus bagi penghuni surga. Tetapi Pak, walaupun cantik banget, istri kita yang soleh, yang ahli jannah lebih cantik daripada bidadari itu. Masya Allah. Jadi kita bingung lihat, wah ini siapa lo? Lo kan bini gua, ini kan ini. Masa lu lupa ini gua, ini bini lo. Nah, kok beda banget ya, kan bingung nanti ya. Karena lebih cantik ternyata. Dan istri kita nggak ada cemburunya, Pak. Nah, kenapa nih di dunia aja kecenderungan laki-laki kepada perempuan, kecenderungan wanita kepada harta. Memang begitu dunia juga, nanti di akhirat begitu. Jadi kenapa kok penjelasan Quran itu bidadari aja, kan nggak ada bidadara? Karena kalau perempuan itu senangnya kepada harta, dia sudah menikmati indahnya. Ada namanya berlian, ada emas, ada intan yang belum pernah dia lihat. Bukan sekedar duit. Kalau duit kan ya, ini emas berlian, apanya yang paling indah, yang nggak pernah kelihatan, pernah dia lihat di dunia, nggak ada apa-apanya. Nah itu, jadi kesibukannya itu menikmati itu, keindahan itu. Makanya suaminya sibuk, maaf ya bahasa kasarnya, memecah perawan bidadari gitu, dan jadi perawan lagi. Dia bodoh amat, masa bodoh, udah nggak ada cemburunya gitu. Karena dia sibuk dengan kenikmatan surganya itu. Iya, masya Allah ya. Dan ketika memelayani suaminya mau lebih cantik daripada di dunia. Kenapa lebih cantik dengan wanita bidadari yang Allah ciptakan? Karena bidadari itu memang sudah dicetak langsung. Sedangkan wanita soleha al jannah, dia itu kan perlu perjuangan. Dari dia akil balik, perjuangan untuk menjadi wanita soleh itu luar biasa. Ya kan, nafsunya, egonya, perasaannya dikalahkan. Siapa seperti Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, seperti Khadijah, istrinya Rasulullah, Aisyah, seluruh istri Rasulullah SAW itu kan. Makanya luar biasa perjuangannya. Bahkan istrinya Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat tidak ada ya, dalam sejarah ya, tidak ada yang nikah lagi. Karena memang nggak boleh. Istri Rasulullah itu, ya ada 13 itu kan. Ya itu, Khadijah, Aisyah, ya, dan seluruhnya itu. Nah itu isi-isinya Rasulullah itu. Ya kan? Kenapa? Karena perjuangan untuk menjadi istri Rasulullah itu luar biasa. Apa istri para ulama, para waliullah itu, masya Allah. Nah itu, jadi makanya lebih cantik daripada bidadari. Kenapa bisa lebih cantik? Karena yang memberikan cantiknya itu amal solehnya, karena zikirnya, karena sholawatnya. Ya seperti Maryam kan, Maryam itu kerjaan apa? Di ibadah doang. Maryam itu nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyari duit, nggak di kamar terus, di mimbar. Makanya ketika Nabi Zakaria mau ngasih makan, ngasih minuman, kaget. Hai Maryam, dari mana nih makanan? Saya mau ngasih makan, kamu udah banyak makanan. Allah yang mengirimkan. Itu dalam surah Al-Maidah kan. Makanya itu viral tuh, saya buat TikTok, Al-Maidah 114. Nabi Isa, anaknya Maryam, pengen dapat makanan dari Allah seperti ibunya, makanan surga. Tuh. Kenapa bisa begitu? Nggak pernah keluar rumah Pak, nggak pernah disentuh, jangankan oleh manusia, jin aja nggak pernah menyentuhnya. Tapi kenapa bisa hamil? Kenapa bisa punya anak? Itulah namanya innama amru idza arada syai'an ayyakullahu kun fayakun. Makanya Nabi Isa pengen begitu tuh. Makanya dia berdoa dalam surah Al-Maidah ayat 114. Jadi kalau Bapak pengen makanan surga, pengen minuman surga di masjid, jangan pulang-pulang. Ya, sebulan, setahun, 20 tahun nggak pulang-pulang. Insya Allah. Lapar. Karena makom kita beda dengan makomnya
Siti Maria, jangankan Siti Maryam ya, para ulama juga gitu jauh ya. Nah itu, apalagi yang dirasakan dalam surga, ka'amsalil lu'lil maknun. Nah, seakan-akan seperti mutiara yang terpelihara. Nah, jadi Allah gambarkan saking cantiknya bidadari itu, jadi penampilannya itu mutiara yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Mutiara yang sangat indah, tersimpan, Allahu Akbar, kejernihannya ya. Dalam surah As-Saffat seperti ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan telur burung unta yang tersimpan dengan sangat baik. Artinya saking cantiknya itu bidadari. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa mereka waktu di dunia, balasan kepada orang-orang yang beriman. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima, mereka tidak pernah mendengar dalam surga itu ucapan yang sia-sia dan ucapan yang dosa. Yaitu apa artinya? Dalam surga itu nggak ada kalimat-kalimat kotor, kalimat rendahan, kalimat caci maki, nggak ada. Yang ada apa? Illa kilan salaman salama, kecuali ucapan salam, ya, sejahtera, keselamatan. Jadi keselamatan. Jadi kalau kita ketemu teman kita, salam, nggak ada ucapan-ucapan dendam, dengki, iri hati, hasud, jahat, nggak ada. Ucapannya baik semua. Salam. Washabul yamin, golongan sebelah kanan. Ashabul yamin, apa itu golongan sebelah kanan? Fi sidri makhdud, mereka di antara pohon yang tidak berduri. Ini penjelasan tentang ashabul yamin ayat 27 ya. Jadi masuk ke ayat 27 sekarang Pak. Ya. Masih lama ya? Belum. Sampai bunyi ya. Udah bunyi belum? Sudah bunyi? Sudah bunyi. Oh, mati ya udah. Sampai situ ashabul yamin ya. Karena ayatnya sampai kilan salaman salama wa ashabul yamin. Tentang ashabul yamin nanti penjelasannya insyaallah 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai